Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Yuk semangat semuanya ya. Kita belajar berdoa dulu sebelum belajar agar kita nanti dimudahkan dalam penilaian tengah semester. Ini dibuka di halaman 3 Bahasa Indonesia. Ada tujuan pembelajaran yang ada di halaman 3. Merinci ungkapan, ajakan, perintah, penolakan yang terdapat dalam teks cerita atau lagu yang menggambarkan sikap hidup rukun. Menirukan ungkapan, ajakan, perintah, penolakan dalam cerita atau lagu anak-anak dengan bahasa yang santun. Yang santun itu adalah yang sopan. Selanjutnya kalian buka di halaman 4, ini ya, memahami arti ungkapan dalam teks. Ini silahkan teksnya dibaca. Di sini ada arti kata buah tangan, ini artinya adalah oleh-oleh, dan buah hati ini artinya adalah anak. Buah tangan nih dan buah hati disebut dengan ungkapan. Seperti yang sudah saya jelaskan, ungkapan adalah gabungan kata yang memiliki arti berbeda dengan kata asalnya. Nah, selanjutnya di halaman 10 kalian lihat, kalian perhatikan, ini ada percakapan adik dengan Naura. Kakak sedang membaca buku cerita ya. Tuh, iya Dik, kenapa ini kalian lihat ada kutu buku. Kutu buku ini yang disebut dengan orang yang suka membaca buku ya, bukan kutu yang ada di buku. Sudah berulang-ulang Burisa ingatkan ya. Berarti kutu buku adalah orang yang suka atau gemar membaca. Selanjutnya ada kata ringan tangan. Ringan tangan itu adalah orang yang gemar membantu. Ramah dan sopan yang sudah kalian pernah nyanyikan ya. Silahkan diingat-ingat kembali lagunya. Selanjutnya kalian buka di halaman 16, ada menyampaikan kata kiasan. Kata kiasan ini adalah kata yang memiliki arti yang bukan sebenarnya. Ini ya. Di sini kalian baca. Nah, kalau sudah dibaca, silakan dibuka halaman 23. Melengkapi cerita dengan ungkapan yang tepat. Ini ya, contoh ungkapan adalah tangan kanan dan rendah hati. Tangan kanan ini adalah orang kepercayaan. Jadi orang yang kita percayai, misalkan orang itu kita minta untuk membantu, itu disebut tangan kanan. Contohnya misalkan Pak Andi adalah tangan kanan, maka Pak Andi itu adalah orang kepercayaan. Rendah hati itu artinya adalah tidak sombong. Nah, di sini kalian bisa lihat di halaman 24 atas itu ada artinya. Tangan kanan artinya adalah orang kepercayaan. Rendah hati artinya tidak sombong. Rendah hati apa? Tidak sombong. Kutu buku, orang yang gemar membaca. Buah bibir ini adalah orang yang selalu dibicarakan. Nah, selanjutnya di halaman 27, nih, memahami kalimat ajakan. Di sini kalimat ajakan ini diucapkan oleh Angga yang ingin mengajak Dion bermain bersama. Ini di sini Angga mengucapkan seperti ini, ayo kita bermain kelereng Dion. Itu yang dimaksud dengan kalimat ajakan. Nah, selanjutnya yang ada di LKS halaman 31, kalian lihat mengidentifikasi kalimat ajakan dalam teks percakapan. Mengidentifikasi itu istilahnya itu mencari. Itu ya, mencari kalimat ajakan dalam teks percakapan. Nah, selanjutnya
ada di LKS-mu halaman 31. Mengidentifikasi kalimat ajakan dalam teks percakapan. Mengidentifikasi, mencari tahu itu ya kalimat ajakannya. Coba di situ kalian lihat, di sini ada kalimat ajakan. Ayo kita mendaftar lomba bersama, itu ya. Itu termasuk dalam kalimat ajakan. Dia mengajak seseorang. Itu ya. Nah, di halaman 35 ini dijelaskan ini, mengidentifikasi tadi. Naura mengajak Meli untuk berlatih tari. Kalimat ajakan dapat diucapkan dalam bentuk percakapan ini. Kata yang digunakan itu seperti kata ayo, mari, dan lainnya itu ya. Di situ mengajak seseorang untuk melakukan sesuatu. Itu dimaksud dengan kalimat ajakan. Nah, di halaman 37 ini menyebutkan kalimat ajakan dalam lagu. Isi syair lagu anak bermacam-macam, ada yang berisi ajakan, larangan, atau perintah. Dapatkah kamu menemukan kalimat ajakan dalam sebuah lagu? Itu ya. Syair itu lirik ya. Kalau di sini ada lagu gembira berkumpul ini ya. Ayo kawan berkumpul. Itu maka di situ ayo kawan berkumpul tadi termasuk dalam kalimat ajakan. Itu ya, bisa kalian nyanyikan lagu gembira berkumpul. Lanjutkan di halaman 40. Ini juga sama dengan kalimat ajakan untuk teman. Ayo berlatih menari bersama teman-teman Meli. Itu ya tadi ya. Ada kata ayo, ada kata mari, dan kata lain. Nah, lihat di halaman 49 ini menyebutkan kalimat perintah dalam teks percakapan. Kalau ini perintah ya, kalau tadi ajakan. Kalau ajakan itu mengajak atau meminta orang melakukan sesuatu, sedangkan di kalimat perintah digunakan untuk menyuruh seseorang melakukan sesuatu. Jadi kalau kita minta tolong orang lain itu termasuk ke dalam kalimat perintah. Kalimat perintah diakhiri dengan tanda seru. Ya. Di sini, bagilah bekalmu dengan teman-teman di sekolah. Ini termasuk ke dalam kalimat perintah. Jangan lupa bawalah bekalmu kembali. Itu ya. Itu dimaksud dengan kalimat perintah. Di halaman 53 ini ada olahraga lari berpasangan. Di sini juga masih tentang mengucapkan kalimat perintah. Bisa dilihat di halaman 54. Ini ya, yang di bagian atas. Carilah teman pasangan kalian sebelum berlari. Ini yang ada tanda serunya. Bantulah Angga ke ruang UKS. Berhati-hatilah saat lari berpasangan. Ini yang dimaksud dengan kalimat perintah, menyuruh. Itu ya. Dan di halaman 56 ini kalian bisa lihat ini ya. Ada kalimat ajakan, juga ada kalimat perintah. Lihat ya, ini ada kalimat perintah. Angga bersihkan ruang kelas bersama teman-teman di kelas. Dan ini ada kalimat ajakan. Ayo teman-teman kita bersihkan kelas bersama-sama. Itu ya. Itu. Di sini juga ada lagi kalimat perintah. Naura sapulah lantai di dalam kelas. Ini Dion rapikan meja dan kursi. Made hapus papan tulis. Yusuf bersihkan kaca jendela. Tuh ya. Di situ kalian bisa mengidentifikasi atau mencari mana yang kalimat perintah dan mana yang kalimat ajakan. Di halaman 59 ini menulis kalimat perintah ini. Silahkan dibaca saja percakapannya dan kalian cari tahu
mana yang termasuk dengan kalimat perintah tadi ya. Diingat ciri-cirinya yaitu menggunakan tanda seru. Di halaman 27 nih, memahami kalimat ajakan. Di sini kalimat ajakan ini diucapkan oleh Angga yang ingin mengajak Dion bermain bersama. Ini di sini Angga mengucapkan seperti ini, ayo kita bermain ke lereng Dion. Itu yang dimaksud dengan kalimat ajakan. Nah, selanjutnya yang ada di LKS halaman 31, kalian lihat mengidentifikasi kalimat ajakan dalam teks percakapan. Mengidentifikasi itu mencari, istilahnya itu mencari. Itu ya, mencari kalimat ajakan dalam teks percakapan. Mengidentifikasi kalimat ajakan dalam teks percakapan. Mengidentifikasi, mencari tahu itu ya kalimat ajakannya. Coba di situ kalian lihat, di sini ada kalimat ajakan. Ayo kita mendaftar lomba bersama, itu ya. Itu termasuk dalam kalimat ajakan. Dia mengajak seseorang. Itu ya. Nah, di halaman 35 ini dijelaskan ini, mengidentifikasi tadi. Naura mengajak Meli untuk berlatih tari. Kalimat ajakan dapat diucapkan dalam bentuk percakapan ini. Kata yang digunakan itu seperti kata ayo, mari, dan lainnya itu ya. 27. Nih, memahami kalimat ajakan. Di sini kalimat ajakan ini diucapkan oleh Angga yang ingin mengajak Dion bermain bersama. Ini di sini Angga mengucapkan seperti ini, ayo kita bermain ke lereng Dion. Itu yang dimaksud dengan kalimat ajakan. Nah, selanjutnya yang ada di LKS halaman 31, kalian lihat mengidentifikasi kalimat ajakan dalam teks percakapan. Mengidentifikasi itu mencari, istilahnya itu mencari. Itu ya, mencari kalimat ajakan dalam teks percakapan. Mengidentifikasi itu mengetahui, mencari. Ya, ada di LKS-mu halaman 31. Mengidentifikasi kalimat ajakan dalam teks percakapan. Mengidentifikasi, mencari tahu itu ya kalimat ajakannya. Coba di situ kalian lihat. Di sini ada kalimat ajakan. Ayo kita mendaftar lomba bersama, itu ya. Itu termasuk dalam kalimat ajakan. Dia mengajak seseorang. Itu ya. Nah, di halaman 35 ini dijelaskan ini, mengidentifikasi tadi. Naura mengajak Meli untuk berlatih tari. Kalimat ajakan dapat diucapkan dalam bentuk percakapan ini. Kata yang digunakan itu seperti kata ayo, mari, dan lainnya itu ya. Di situ mengajak seseorang untuk melakukan sesuatu. Itu dimaksud dengan kalimat ajakan. Nah, di halaman 37 ini menyebutkan kalimat ajakan dalam lagu. Isi syair lagu anak bermacam-macam, ada yang berisi ajakan, larangan, atau perintah. Dapatkah kamu menemukan kalimat ajakan dalam sebuah lagu? Itu ya. Syair itu lirik ya. Kalau di sini ada lagu gembira berkumpul ini ya. Ayo kawan berkumpul. Itu maka di situ ayo kawan berkumpul tadi termasuk dalam kalimat ajakan. Itu ya, bisa kalian nyanyikan lagu gembira berkumpul. Lanjutkan di halaman 40. Ini juga sama dengan kalimat ajakan untuk
teman. Ayo berlatih menari bersama teman-teman Meli. Itu ya tadi ya. Ada kata ayo, ada kata mari, dan kata lainnya nanti akan Bu Risa jelaskan. Selanjutnya di dalam halaman 43 ini ada lagu wajib belajar yang sudah kalian ketahui lagunya. Ini ya. Mari kita laksanakan wajib belajar, itu ya, mari, kata mari itu maka mereka mengajak kita untuk melaksanakan wajib belajar. Ayo kita giatkan wajib belajar, itu ya, sama itu ya. Nah, ini dijelaskan di halaman 49 tadi. Kalimat perintah digunakan untuk menyuruh seseorang melakukan sesuatu. Kalimat perintah diakhiri dengan tanda seru, tanda pentung kalau kalian mungkin mengatakannya ya. Meminta seorang atau menyuruh seseorang melakukan suatu hal, itu ya. Ini di sini. Apa yang di sini dijelaskan di sini? Nih, bagilah bekalmu dengan teman-teman di sekolah itu. Ini dimaksud dengan kalimat perintah. Kalau tadi kalimat ajakan itu mengajak atau meminta orang untuk melakukan sesuatu. Dan kalimat perintah ini menyuruh seseorang untuk melakukan sesuatu. Nah, lihat di halaman 49 ini menyebutkan kalimat perintah dalam teks percakapan. Kalau ini perintah ya, kalau tadi ajakan. Kalau ajakan itu mengajak atau meminta orang melakukan sesuatu, sedangkan di kalimat perintah digunakan untuk menyuruh seseorang melakukan sesuatu. Jadi kalau kita minta tolong orang lain itu termasuk ke dalam kalimat perintah. Kalimat perintah diakhiri dengan tanda seru. Ya. Di sini, bagilah bekalmu dengan teman-teman di sekolah. Ini termasuk ke dalam kalimat perintah. Jangan lupa bawalah bekalmu kembali. Itu ya. Itu dimaksud dengan kalimat perintah. Di halaman 53 ini ada olahraga lari berpasangan. Di sini juga masih tentang mengucapkan kalimat perintah. Bisa dilihat di halaman 54. Ini ya, yang di bagian atas. Carilah teman pasangan kalian sebelum berlari. Ini yang ada tanda serunya. Bantulah Angga ke ruang UKS. Berhati-hatilah saat lari berpasangan. Ini yang dimaksud dengan kalimat perintah, menyuruh. Itu ya. Dan di halaman 56 ini kalian bisa lihat ini ya. Ada kalimat ajakan, juga ada kalimat perintah. Angga bersihkan ruang kelas bersama teman-teman di kelas. Ini ya. Ayo teman-teman kita bersihkan kelas bersama-sama. Lihat ya. Ini ada kalimat perintah. Angga bersihkan ruang kelas bersama teman-teman di kelas. Dan ini ada kalimat ajakan. Ayo teman-teman kita bersihkan kelas bersama-sama. Itu ya. Itu. Di sini juga ada lagi kalimat perintah. Naura sapulah lantai di dalam kelas. Ini Dion rapikan meja dan kursi. Made hapus papan tulis. Yusuf bersihkan kaca jendela. Tuh ya. Di situ kalian bisa mengidentifikasi atau mencari mana yang kalimat perintah dan mana yang kalimat ajakan. Di halaman 59 ini menulis kalimat perintah ini. Silahkan dibaca saja percakapannya dan kalian cari tahu mana yang termasuk dengan kalimat perintah tadi ya. Diingat ciri-cirinya yaitu menggunakan tanda seru.
Nah, di halaman 72 ini ada kalimat penolakan. Kalau tadi kita sudah mempelajari beberapa ini, kalau di sini kalimat penolakan ini digunakan untuk menolak. Selanjutnya di halaman 75 ada mengidentifikasi kalimat penolakan pada teks percakapan. Ini ya. Kalian juga harus bisa mencari tahu yang mana. Nah, bisa kalian lihat di halaman 76, di situ ada percakapannya. Ini bagaimana kalau besok minggu kita bersihkan selokan bersama-sama. Ini ada kalimat penolakan. Aku tidak setuju. Selokan itu terlalu dalam. Aku tidak setuju. Biarkan saja seperti ini. Tapi di sini penolakannya bersifat penolakan, dia tidak mau mengerjakan sesuatu yang baik, itu seharusnya tidak dilakukan. Nah, selanjutnya di dalam kalimat penolakan itu sebaiknya kita gunakan bahasa yang sopan, jangan menolak dengan kata-kata yang marah dan sebagainya itu ya. Ketika kita membuat kalimat penolakan dengan sopan dan tidak menyinggung perasaan orang lain. Ini ya katanya, tidak, terima kasih, nanti Bapak ambil sendiri. Perut Bapak masih kenyang Yusuf. Kata-kata yang diucapkan pun dengan kata yang halus, tidak dengan yang kasar tuh ya. Kalimat penolakan biasa ditandai dengan kata tidak. Kalimat penolakan dapat ditambahkan dengan kata maaf, terima kasih, lain kali saja ini ya. Maka gunakan kata yang santun atau yang sopan. Nah, ini menyebutkan kalimat penolakan dalam teks percakapan sederhana ini. Maaf, aku tidak bisa. Ibu menyuruhku membuang sampah. Ini Dion. Nih, terdapat kalimat penolakan pada percakapan di atas. Ucapkan kalimat penolakan dengan sopan. Ucapkan kalimat penolakan dengan sopan. Di halaman 86 ini percakapan Angga dan Dion. Ini Dion menolak ajakan Angga dengan sopan. Maaf Angga, lain kali saja ya. Itu bukan kemudian enggak, aku tidak mau dan sebagainya, marah-marah, bukan seperti itu ya. Ketika kita menolak ajakan seseorang, maka kita juga harus memperhatikan bahwa seseorang tersebut tidak akan tersinggung dengan apa yang kita tidak inginkan. Nah, sudah cukup seperti itu anak-anak, silakan kalian sudah belajar dari tema 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.